keadaan mereka, orang-orang yang ashabus simal ini, pertama mereka akan mendapatkan yang angin yang amat panas. Jadi alhamdulillah kita pekan-pekan ini sejuk ya, dapat hujan terus menerus ya kan. Enak atau tak enak musim hujan ini? Oh enak musim hujan ya kan. Enak aja rumah musim hujan ya kan. Apalagi hujan-hujan itu bagi yang punya anak, mandilah hujan. Insya Allah dapat keturunan. Kalau bapak-bapak ikut jangan lagi kan, demam nanti selain cari penyakit. Tapi kalau orang yang katanya orang-orang yang ada tidak punya keturunan, tidak keturunan itu asli yang hujan. Maka anak-anak kita itu perlu juga saya sekali suruh mandi hujan. Biar dia subur dia, subur baik dia. Di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang di dalam orang-orang ashabus shimal ini, mereka berada dalam fisamu, mereka berada dalam keadaan angin yang sangat panas. Bagaimana keadaan kalau seandainya angin itu panas? Sedap atau tak sedap? Tak sedap. Cobalah pergi ke Eropa dan lain sebagainya. Kalau datang musim kering itu, tak sedap itu. Kita aja lagi masjid itu banyak AC ya kan? Kenapa perlu ada AC sebanyak ini? Karena kita butuh suasana sejuk, suasana dingin. Orang-orang yang ashabus simal ini, mereka berada dalam keadaan fisamu, yaitu merasa mendapatkan angin yang sangat panas luar biasa. Mereka karena udara itu sangat panas, bagaimana keadaannya kalau sangat panas? Maka mereka akan sangat kehausan. Walau tengah hari itu, pergi kita ke kumpul itu, berlari di kumpul itu, atau pergi kita mencampur atau apa dan sebagainya. Dalam keadaan itu apa keadaan kita? Mesti sangat panas. Nah itu panasnya dunia. Bayangkan nanti panasnya yang akan diterima oleh orang-orang yang durhaka itu. Sangat panas sekali. Maka ketika mereka mendapatkan udara yang sangat panas, Allah berikan air. Tapi apa air yang diberikan? Allah berikan yang namanya hamim, air panas yang sangat mendidih. Apa itu? Sudah dapat keadaan panas, tetapi air yang tersedia air yang panas pula, mendidih. Dari nanah pula lagi kan? Itu yang tersedia. Tapi kalau dalam keadaan panas, kira-kira diminum tak air itu? Diminum tak? Diminum. Karena dalam keadaan sangat panas. Bayangkan kalau kita dalam keadaan sangat panas, sangat luar biasa panasnya suasana itu, apalagi nanti di akhirat. Kalau di dunia masih sepersekian lah panasnya. Karena api di dunia ini baru sampai 70 daripada api yang ada di neraka. Bayangkan, Masya Allah. Saya bayangkan lagi. Tetapi begitulah keadaannya. Allah ingin gambarkan tentang orang-orang yang ashabus simal ini kan. Mereka berada dalam keadaan panas. Ketika itu mereka kehausan, tetapi apa yang ada? Air yang sangat panas. Akhirnya mereka minum. Dalam keadaan mereka minum, bertambah lagi lah sakitnya. Bukan bertambah sedap kan? Kalau kita di tengah hari panas-panas, apa yang boleh kena? Air es, ya kan? Wih, jumpa air es, Masya Allah, sedap kali itu. Apalagi dapat yang 10 hektar, ya kan? Dapat air seteguk itu, oh Masya Allah, luar biasa. Maka orang nanti di akhirat, orang-orang ashabus simal ini, mereka ketika mendapatkan siksaan berupa udara yang sangat panas, mereka akan diberikan air minum. Apa air minumnya? Air minum dari air yang mendidih, air mana yang mendidih, yang tidak ada minuman sejelek-jelek minuman, ya kan? Sejelek-jelek minuman ketika itu, tapi karena udara sangat panas, diminum juga. Kenapa dibuat seperti ini? Untuk menambah siksaan mereka. Jadi mereka sudah tersiksa dengan panasnya, kemudian mereka ingin minum pula dari minuman yang sangat panas, Masya Allah. Alhamdulillah.
Jadi dosa jadi keadaan mereka susah bertambah susah. Sudah susah tambah susah. Tak selesai kesusahan mereka itu. Wazillim min yahmum. Kemudian mereka pun akan diberikan naungan. Mari kita cerita. Orang-orang ashabul yamin itu mendapatkan naungan. Mendapatkan naungan itu dari pohon yang sangat besar, luar biasa. Naik kendaraan 300 tahun itu naik kuda itu tidak sampai dari ujung ke ujung. Itu saking jauhnya naungannya. Orang-orang ashabus simal juga mendapatkan naungan. Tapi apa naungannya? Naungannya min yahmum, yaitu dari awan yang sangat panas. Pernah lihat gembel? Kalau di Jawa itu kalau ada wedus gembel kata orang Jawa itu kan. Wedus gembel itu apa itu namanya? Awan. Jadi kalau di Gunung Merapi itu dekat Mbah Marican kemarin itu kan, yang innalillahi itu kan. Jadi karena dia mau juga menjaga Gunung Merapi itu, akhirnya lewat sendiri. Karena apa? Karena awan yang sangat panas. Itu dari lahannya bukan orang mati itu. Nah, dari awannya. Bayangkan kita melihat, pergi ke Merapi itu, ke daerah Kaliurang itu, di Seripati di Kaliurang itu. Di Kaliurang itu, kalau sudah datang yang namanya awan panas, jadi awal itu naik dari kawah Gunung Merapi itu. Kemudian setiap tempat yang dia lalui, dan dia bergerak itu karena angin itu. Setiap tempat yang dilalui, semua penduduknya mati. Nah, itu kalau punya punya sawahnya langsung kering, hangus, sudah seperti dibakar. Itu numpang lewat aja, itu kan? Wedus gembel itu. Wedus gembel itu kalau bahasa Jawa itu apa itu? Wedus itu kambing. Nah, karena dia seperti kambing gitu, seperti kulit bulu kambing. Nah, ya. Jadi ketika awan ini lewat, apa yang lewat di situ? Nah, lewat dia di situ ada hewan ternak hangus. Nah, lewat Mbah Marican hangus di situ kan. Karena begitu dahsyatnya keadaan awan yang sangat hitam, asap hitam, sangat luar biasa. Nah, itu di dunia. Kita bayangkanlah nanti di akhirat. Tapi orang yang di akhirat nanti, ketika mereka hangus, mereka akan diciptakan lagi. Hangus lagi, diciptakan lagi. Hangus lagi, diciptakan lagi. Itulah berat siksaan orang ashabus simal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la baridin wala karim. Maka keadaan mereka, orang-orang ashabus simal ini tidak pernah mendapatkan sedikit pun rasa sejuk dan juga sangat tidak menyenangkan. Karim itu dari kata karim kemuliaan, ya. La baridin wala karim. Sama sekali tidak mendapatkan kebaikan, sama sekali tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Selama mereka di akhirat itu, mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan, tidak pernah mendapatkan sedikit pun kenikmatan. Jadi orang-orang ashabus simal, mereka ini senantiasa berada dalam keadaan panas. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran ini, berada dalam keadaan kesusahan, tidak pernah mendapatkan sedikit pun istirahat atau jeda. Biasanya kalau orang disiksa itu aku sebentar, ada waktu istirahatnya. Ini enggak, di akhirat kelak semua akan mendapatkan siksaan terus menerus, tidak pernah putus-putus. Nah, inilah yang Allah gambarkan tentang ashabus simal. Kemudian di ayat berikutnya Allah menggambarkan siapa mereka, orang-orang ashabus simal ini. Yang pertama sifat mereka, ini yang menariknya. Di dalam ayat tentang as-sabiqun as-sabiqun, kemudian dengan ashabul maimanah,
Allah tidak menjelaskan mereka tentang sifat-sifat mereka. Allah tidak menjelaskan tentang bagaimana amalan mereka, apa yang mereka kerjakan. Ketika di dalam Allah membuat dalam surah Al-Waqiah ini, Allah tidak mengatakan tentang keadaan mereka atau amalan mereka, perbuatan mereka. Tetapi dari Ashabus Simal ini Allah menggambarkan tentang perbuatan mereka, seperti mereka suka bermewah-mewah, tidak percaya Allah, berbuat dosa dan lain sebagainya. Apa rahasianya sebenarnya daripada tafsir itu? Maka para ulama tafsir, nah inilah kita gunanya kita mengkaji tafsir itu Bapak Ibu, supaya menambah wawasan kita tentang keilmuan kita. Bahwa sesungguhnya ketika Allah memberikan surga, ketika Allah memberikan kenikmatan, ketika Allah memberikan kebaikan kita di akhirat itu, sebenarnya itu semua bukan karena amalan yang kita lakukan. Sebab Allah masukkan kita ke dalam surga, sebab Allah berikan tempat kita terbaik di surga itu bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita minta itu apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi doa kita tadi kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni ya Allah, maka dan merahmati kami ya Allah. Dan rahmat itu kita minta kan, kami akan menjadi orang yang beruntung.